Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dimanapun berada. Amin. Amin ya. Bapak Ibu, hari ini seharusnya memang jadwalnya Pak Adi ya, Pak Adi Wibowo, berhubung beliaunya tidak bisa masuk room ya, nggak tahu kendala sinyal atau apa ya, maka akan dihandle oleh Pak Arman Saiful Rizal ya. Sedianya beliau akan menyampaikan besok. Nah, saya nanti akan konfirmasi dulu dengan Pak Rohman Saiful Rizal, apakah materi yang tetap sama, yang augmented reality, atau menggantikan punya Pak Adi gitu ya, seperti itu ya. Nah, untuk itu tidak berlama-lama ya. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan Pak Rohman Saiful Rizal untuk menghandle acara ini sampai selesai ya. Silahkan Pak Rohman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih kesempatannya untuk Pak Darno untuk hari ini. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, saya izin share screen ya. Oh, sebentar. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan membawakan membawakan materi yaitu gambar 3 dimensi menggunakan aplikasi Blender. Nah, Blender itu apa sih? Nah, Blender itu sebenarnya salah satu dari sekian banyak aplikasi untuk membuat 3 dimensi. Nah, 3 dimensi itu kayak banyak, misalnya kayak bangku-bangku sekolah atau papan tulis atau ruang kelas kayak gitu. Itu pertama kali didesainnya itu menggunakan 3 dimensi seperti itu Bapak Ibu. Implementasinya sebenarnya banyak untuk Blender ini. Jadi contohnya ya seperti tadi untuk membangun rumah misalnya gitu. Nah, itu butuh blueprint atau butuh skema yang menggunakan 3D. Jadi setelah itu bisa diimplementasiin. Nah, struktur materinya itu kita akan menjelaskan bagaimana manfaat aplikasi Blender bagi guru dan siswa. Nah, untuk materinya mempermudah kegunaannya itu Blender untuk guru dan siswa, mempermudah guru dan menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Lalu membantu siswa memahami tentang bentuk secara 3D, mengajak siswa untuk lebih memanfaatkan teknologi 3D, menghemat pengeluaran sekolah untuk membeli alat dan perawatan modul untuk media pembelajaran, lalu mengetahui kemampuan Blender dalam pembuatan media ajar. Lalu bagaimana cara instalasi? Nah, ini yang kemarin diminta Pak Adi untuk instalasi, kan Blender ini berbasis aplikasi ya, bukan website. Kalau yang kemarin yang materi pertama dan kedua itu menggunakan aplikasi berbasis website. Jadi kita tidak perlu mendownload aplikasinya, kita bisa langsung menggunakannya dalam website. Hanya untuk hanya membuat akun, setelah itu bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kalau Blender ini kita download dulu. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, ada yang mengalami kendala pada saat download? Ada Pak, ada. Bagaimana tuh Pak? Belum bisa diinstal Pak. Belum bisa diinstal. Iya, belum bisa diinstalnya pada saat bagaimana tuh Pak? Iya, jadi stuck gitu Pak, diam baik gitu, diam aja gitu kan. Oh, diam aja. Iya. Emang kadang-kadang itu sedikit lebih lama dari biasanya ya Pak, kalau untuk Blender ini. Karena saya juga tidak kecil, jadi mohon ditunggu saja. Nah, biasanya tuh ada mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang error 3 OpenGL bla bla itu saya ada file untuk itunya. Cuman kalau misalnya masih belum berhasil, mungkin bisa menyimak saja ya Bapak Ibu. Saya akan contohkan ya. Nah, jadi itu Blender itu sebenarnya bisa membuat bidang 3D apa saja. Nah, contoh yang sudah saya pernah buat itu seperti ini Rubik, yang mainan Rubik itu ini dibuat pakai Blender 3D-nya. Sebenarnya banyak. Nah, untuk 3D itu sebenarnya ada kategorinya tuh ada 3 hal. Pertama low poly, mid poly, dan high poly. Nah, bedanya tuh apa? Kalau misalnya low poly itu biasanya jenis artnya
sejenis seperti kartun. Nah, seperti ini nih. Nah, seperti ini. Ini jenisnya low poly, Bapak Ibu sekalian. Karena terlihat dari bentuknya juga seperti kartunis bahasanya. Nah, seperti ini. Ini low poly. Nah, untuk yang mid poly dan high poly, kalau mid poly 3D, dia menyerupai asli, cuman tidak terlalu tidak terlalu realistis. Contoh seperti ini nih. Ini seperti kartun, cuman siluetnya atau bentuknya itu menyerupai manusia asli. Seperti itu kurang lebih. Nah, yang untuk yang high poly saya pernah buat sebentar saya lupa. Nah, yang ini seperti foto realistis. Nah, ini bisa dibuat oleh Blender juga. Foto seperti ini. Nah, ini tuh sebenarnya 3D, saya kasih efek, saya kasih message juga, dan ini copy. Terus kalau Bapak Ibu perhatikan ini agak blur. Nah, itu bisa kita ketika kita ingin merendernya atau menjadikan 3D ini jadi sebuah foto, itu bisa menggunakan efek-efek seperti blur seperti ini. Itu kurang lebih. Nah, untuk pelajaran materi hari ini, saya akan mencontohkan bagaimana menggunakan Blender yang dasarnya. Jadi kita hari ini akan membuat sebuah apel yang low poly, beserta efek-efek dan segala macamnya. Sama buka dulu Bapak Ibu. Di sini ada yang berhasil menginstal Blendernya tidak? Kalau boleh tahu. Jadi bisa sambil ngikutin. Singkatnya nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka Pak Blendernya. Itu error kenapa gitu Pak? Suruh install ulang. Suruh install ulang. Oh, alah. Nah, untuk Blender itu sebenarnya kan versinya banyak ya Bapak Ibu sekalian. Untuk yang standar digunakan sekarang itu kebanyakan editor-editor 3D menggunakan Blender 2.8. 2.8 nih, 2.8. 2.80. Yang sering digunakan ini karena kalau misalnya aplikasi kebanyakan aplikasi mau apapun itu yang rilis paling akhir itu biasanya masih banyak yang error atau biasa kita nyebutnya tuh bug, BUG. Contoh kayak misalnya Windows yang paling baru tuh Windows 11 ya. Nah, yang paling stabil sekarang nih saat ini itu Windows 10. Karena Windows 11 itu baru rilis. Nah, maka itu juga Blender sekarang paling terakhir itu versi 30. Yang saya pakai sekarang nih, 3.0, 30. Nah, tapi kebanyakan mereka atau editor-editor yang sering pakai biasanya masih pakai 280. Nah, atau yang 280 LTS ini. LTS itu singkatan dari Long Term Service. Jadi ini dijamin 4 tahun, 3 tahun ke depan fiturnya masih bisa dipakai gitu. Nah, bedanya sih sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya yang versi sebelumnya sama versi paling baru ini. Bedanya kalau versi paling baru mungkin ada tools-tools yang dikembangkan lagi gitu agar lebih mudah digunakan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau ketika kita pertama kali membuka Blender, saya ulangi lagi. Blender. Nah, kita membuka tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Cuman kalau baru pertama kali menggunakan atau baru pertama kali setelah install habis itu dibuka, nah itu biasanya di sini ada kayak pilihan-pilihan efek dan lain-lain sebagainya gitu. Tema kayak misalnya ini kan temanya saya pakai dark theme ya. Nah, itu bisa dipilih itu awal-awal tuh bisa pakai yang tema terang gitu, yang putih, yang biasanya gitu, seperti Windows pada umumnya. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau muncul kayak gini, kita klik kiri di mana saja untuk menutup si panel ininya, kotak yang ada di depan sini. Kita klik sekali. Nah, seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan user interface atau bagian-bagian dari Blender tersebut. Nah, jadi pertama-tama ada namanya bagian scene. Scene apa ya? Kayak ya, saya sih nyebutnya scene kalau di sini, scene collection. Nah, di sini itu daftar atau list apa saja yang ada di dalam tengah-tengah ini, si workspace. Nah, tengah-tengah ini saya biasa menyebutnya dengan workspace yang ada di sini. Nah, pertama kali dibuka Blender itu otomatis atau default settingnya dia ada kamera, ada Halo guys, welcome back to my channel. Pada di sana dan freelancer ketemu lagi dengan
ada persegi, ada like me. Nah, saya biasanya menambahkan masing-masing ini secara manual. Maaf itu bisa limit dulu. Karena apa? Kenapa aku belajar 3 dimensi? Karena diprediksi 2021 ini dan ke depan itu tahun ilustrasi 3 dimensi. Baik, saya lanjutkan saja ya. Dan udah kelihatan sih sampai sekarang. Saya di sini akan menghapus ini semua. Nah, caranya biar cepat, tekan huruf A. Aku yakin benar bahwa setelah itu menekan bisa beberapa cara. Ada yang dengan klik kanan seperti kita menghapus objek atau sesuatu secara manual di Windows. Siapa yang harus didengar? Ada 2 suara. Maaf. Iya itu. Ibu Bu Suyat Mini, mohon maaf, mic-nya nyala Ibu. Kayak Adobe, Corel Draw itu kan berbayar atau perbankan. Nah, kalau ini gratis. Sebentar ya Bu, saya bilang ke Pak Sudarno dulu. Nah, ini untuk lama belajarnya teman-teman itu nanti aku akan tunjukin lah ke kalian itu belajarnya di mana. Mau belajar serius ya. Nah, sebelumnya itu kan sempat tren, sempat hype itu yang namanya light illustration kayak gini kan. Oke, jadi dia simple terus colorful ya. Ya, terus dia fun. Nah, itu dia sempat beberapa tahun ini merajai style desain grafis di dunia. Di berbagai situs, aplikasi semua pakai light illustration. Ibu Suyat Mini, mohon maaf, suaranya terdengar Ibu. Baiknya ditutup aja semua ya, kecuali pembicara. Iya, tuh jadi suaranya kan jadi double gitu. Udah makasih tuh si Ibu udah nutup. Terima kasih Ibu. Mohon maaf saya lanjutkan kembali. Nah, di sini ada bagian-bagian. Nah, tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai workspace. Nah, di sini ada list apa saja yang ada di sini. Dan ini default-nya. Kalau ketika kita pertama kali membuka aplikasi ini akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini ada tools-toolsnya. Nah, tools-toolsnya ini tuh untuk apa? Pertama, yang biasanya saya tuh hanya menggunakan shortcut. Shortcut tuh apa? Shortcut tuh kayak ini loh Bapak Ibu. Jalan pintas. Jadi ketika saya menekan satu tombol, contoh sini saya menekan tombol G, dia akan menggunakan fitur ini, move ini. Jadi ada 2 cara. Ada yang menggunakan shortcut dari keyboard masing-masing. Ada yang manual seperti ini, kita tekan move, nah dia akan mengeluarkan sumbu seperti ini, 3 sumbu seperti ini. Nah misalnya kita mau hadapkan ke atas, kita tinggal tarik 1, kita tekan klik kiri dan tahan, lalu kita pindahkan mana saja yang kita mau seperti ini, seperti itu. Lalu di sini ada tools namanya rotate. Rotate tuh memutar. Nah di sini kita tinggal pilih mau mutar kemana. Ada sumbu-sumbunya, ada yang hijau, merah, dan biru. Nah, kalau misalnya saya mau tekan ini, hijau, dia akan menggunakan sumbu Y sebagai acuan. Seperti itu, kurang lebih. Lalu di sini ada scale. Scale itu untuk membesar, mengecilkan. Nah, kita tinggal tekan seperti sama tadi sumbunya. Membesarkan, mengecilkan, seperti itu. Nah, ketiga tools tadi itu ada namanya shortcut-nya atau jalan pintasnya. Contoh di sini saya mau menggunakan fitur mouse seperti tadi. Nah, jika Bapak Ibu mengarahkan kursor ke dalam salah satu toolbox yang ada di sini, dia akan mengeluarkan suatu pop-up seperti ini, move selected items, shortcut shift, spacebar atau G. Jadi kalau di sini sebenarnya mencet G aja yang paling kanan. Nah, rotate di sini ada mencet R. Lalu scale dia S. Jadi masing-masing ada kayak representasinya. Misalnya S untuk scale, R untuk rotate, dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini ada namanya window. Window, jadi kalau misalnya yang biasa kita pakai untuk modeling, biasanya menggunakan layout atau modeling seperti ini. Dan ininya tuh beda lagi, toolsnya beda lagi di sini. Dan sculpting, UV editing dan lainnya sebagai ada kegunaan masing-masing. Tapi untuk modeling standar saya biasanya menggunakan layout manual, layout default pada aplikasi ini. Nah, lalu ada toolbar lagi nih. Toolbarnya satu lagi ini yang ada di kanan
Ini saya biasa menyebutnya properties. Karena untuk melihat seperti ukuran-ukuran, skala, dan lain sebagainya. Nah, contoh di sini ada ini materials di pojok bawah sini. Nah, ini untuk memberi warna, nanti kita akan mempraktikkannya. Jika klik di sini, nah itu ada base color. Ini warna putih, kalau kita mau ganti, kita tinggal share ke sini. Itu nanti saya jelaskan sembari jalan. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, saya akan menghapus semua cube ini. Kita kan ingin membuat apel ya. Nah, pertama-tama kalau kita mau memodel sesuatu atau mau modeling sesuatu, itu kita harus mencari namanya referensi. Nah, referensi gambar. Contoh saya membuat apel sekarang kan, jadi saya mencari apel. Low poly mungkin. Saya contohkan tadi. Nah, low poly itu seperti ini. Jadi tidak, ya saya seperti jelaskan di awal, dia kartunis. Atau kalau ini apple saja. Nah, ini saya mau buat seperti ini ya. Dia kan ada apa namanya ini, ada simnya, sim itu si tangkai, ada tangkai, terus bentuk apelnya tuh dia lingkaran dan dia agak menjorok ke dalam pada bagian bawah sini, dan ini agak besar, diameternya beda seperti itu. Nah, pertama-tama saya hapus dulu semua ini dengan menekan A, lalu pencet X dan delete. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, masing-masing benda di dunia ini itu sebenarnya ada basic shape-nya atau bentuk dasarnya. Contoh kalau apel di sini, ini kan lingkaran. Jadi kita akan menggunakan basic shape lingkaran untuk membuat apel. Nah, caranya pertama kita di atas ini nih ada namanya add. Nah, add di sini kita pilih selanjutnya mesh. Nah, mesh di sini ada banyaknya, ada plane, ada cube, ada circle, UV sphere, dan lain sebagainya sampai berbentuk donat torus seperti ini. Nah, kalau sekarang kita menggunakan UV sphere untuk membuat si apel. Kalau tadi kan ada cube ya, ini cube yang awal tadi. Jadi kita menggunakan UV sphere untuk membuat si apel. Tekan. Nah, ketika kita menekan sekali dari sini nih, nah itu biasanya muncul properti seperti ini, segmen, ring, radius, dan lain sebagainya. Ini settingan awal-awal. Nah, tapi kalau Bapak Ibu terlanjur mengklik di sembarang tempat sehingga ininya tertutup, nah jadi harus diulangi lagi. Kita harus bikinin lagi untuk men-settingnya. Nah, seperti itu. Nah, ada dua cara untuk menambahkan objek pada Blender. Pertama, kita yang tadi, cara manual. Hanya menggunakan mouse. Jadi kita tekan A, lalu mesh, lalu pilih objek yang ingin kita gunakan. Nah, cara satu lagi, kita bisa mengetahui cara shortcut-nya dengan mendekatkan mouse kita ke dalam atau pada yang kita ingin ketahui. Contoh tadi kan yang move atau segala itu kita tinggal diemin gini mouse kita langsung keluar kan tuh spacebar R gitu. Sama halnya dengan add ini, dia menggunakan shift A untuk add. Representasi dari add. Jadi saya akan menekan shift A, lalu muncul tuh pop-up panel seperti ini, seperti yang di atas tadi, sama purchase. Nah, seperti itu. Nah, lalu saya menekan UV sphere. Seperti itu. Nah, untuk modeling 3D sebenarnya kalau kita ingin benar-benar smooth seperti ini tuh ada efek-efeknya. Nah, tapi untuk modelingnya agak nanti kita ada di mana segmen untuk seleksi seperti itu. Nah, agar mudah diseleksi dan dibentuk, kita menggunakan segmennya ini diperkecil. Jangan 32, itu terlalu bagus. Jadi nanti terkadang susah untuk memodelingnya. Jadi saya di sini akan menggunakan 16 sebagai basic shape-nya. Lalu ring-nya 16. Nah, kelihatan kan Bapak Ibu bedanya? 16, 32. Nah, kita bisa manual ketik di sini atau bila saya mengarahkan mouse saya ke dalam angkanya, di drag and drop atau ditekan lalu digeser ke kiri, dia akan beda sendiri. Akan mengurangi dan menambah seperti itu. Nah, di sini default-nya biasanya saya menggunakan 16 tergantung entah itu kotak atau lingkaran. Itu ada ini masing-masing. Itu. Dan di sini saya menggunakan 16 radiusnya 1 m. Lalu di sini untuk representasinya kan ini seperti ini nih. Agak kayak ke bawah gitu ya. Nah, jadi saya pertama, oh ya, saya lupa menjelaskan.
kalau sumbu 3D itu, Bapak Ibu, dia kan ada 3 sumbu, X, Y, Z. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa mengganti perspektifnya agar mudah memodeling dengan menekan si sumbu yang ada di sini. Misalnya saya ingin perspektif dari depan kiri kanan, karena ini lingkaran agak susah ya, pokoknya tekan aja satu seperti itu. Kalau misalnya kita mau ke kanan, perspektif yang di kanan dia tekan yang satu lagi, X, Y. Kalau kita mau yang perspektif dari atas tekan Z, perspektif yang ke bawah ya XZ. Nah, ada juga shortcutnya menggunakan angka atau numpad. Jadi ada angka 1 untuk perspektif depan, angka 3 untuk samping, dan angka 7 untuk atas. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau belakang dan bawah gitu. Nah, ada satu shortcut untuk reverse, untuk min-nya. Kan kalau 137 itu kan X, Y, Z. Nah, kalau misalnya kita menekan angka 7, saya menekan angka 7, lalu menekan angka 9, dia akan menambahkan min pada sumbunya. Jadi kalau 7 itu kan Z, jadi min Z, seperti itu perspektif ya Bapak Ibu sekalian. Saya balikin lagi seperti ini. Nah, lalu di sini ada 2 mode pada Blender yang sering digunakan untuk modeling. Kalau kita bisa lihat di arah sini, dia ada namanya object mode. Nah, object mode ini itu mode objek. Jadi untuk interaksi satu objek ini. Nah, kalau misalnya kita ingin mengubah bentuk, mengubah tekstur dan lain-lain sebagainya, kita menggunakan namanya edit mode di sini. Nah, edit mode. Nah, kita tekan, kita pilih ini, lalu kita tekan. Nah, dia akan muncul titik-titik seperti ini, seperti banyak ini. Nah, ada 2 cara. Pertama kita cara manual, of course seperti ini kan. Kita klik di sini, klik edit mode. Nah, bisa dengan menekan satu tombol tab yang ada 1, 2, 3 di atas, di bawah exit. Nah, di atas caps lock. Kalau Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat itu di pojok kiri atas ada tab. Nah, kalau udah kayak gini, kita tekan ini. Nah, jadi ada 3 macam seleksi pada Blender. Pertama, vertices namanya. Cekitlah di pojok kiri atas ini, vertices atau vertex. Dan line, di sini E atau edge, line atau edge, pinggiran. Dan ini ada face select. Atau face, bukan muka ya Bapak Ibu. Di sini kalau misalnya titik, jadi kita select titik di sini. Nah, ini titik kita select nih. Ujung-ujungnya. Nah, kalau misalnya line, dia satu line. Seperti itu. Line. Nah, kalau misalnya face, dia satu kotak di dalamnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dilogikain, kalau misalnya titik, ada 4 titik nih kalau kita mencet pakai face select, dia ada 4 titik yang ke select. Nah, kalau misalnya kita mengklik line, atau kita menggunakan edge select, dia ada 2 titik. Seperti itu. Dan ini digunakan ya ininya aja, sekeperluannya saja, seperlunya saja, seperti itu. Nah, baik lagi tadi, ini kan saya ingin membuat shape seperti ini. Nah, pertama kita perspektif ke angka 1. Seperti ini, dari depan. Karena saya mau modeling ini ya kan. Nah, setelah itu di audit mode ada namanya, ini nih, proportional editing. Jadi agar lebih proporsional editnya, jadi kita menggunakan mode ini. Nah, bedanya sama yang biasa, kalau misalnya ini, ketika diklik ya udah dia satu titik doang yang gerak. Ini saya menekan titik ini, klik kiri, lalu saya menekan huruf G pada keyboard, dia akan men-select seperti ini. Itu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan proportional editing, lalu saya menekan G untuk move, nah dia ada kayak seperti lingkaran seperti ini. Dan ini dikurangin, ditambahinnya itu menggunakan scroll. Nah, seperti itu. Nah, apel itu kan ada kayak apa ini ya, ada lubang di tengahnya itu. Nah, maka saya pencet ini satu titik, ya. Lalu saya menekan huruf G, lalu saya menekan huruf Z. Nah, seperti Bapak Ibu tadi lihat, jadi ada namanya tuh sumbu-sumbu yang tadi ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan cara manual, dia akan manual langsung nge-lock gitu, nggak bebas. Jadi kalau misalnya hanya untuk Z, ya udah ini kita ini Z doang, Z saja tuh, seperti itu. Kalau misalnya X atau Y,
Udah gini doang. Jadi lebih simetris. Nah, kalau kita menggunakan shortcut, kita harus ini apa namanya? Kita tekan sumbunya. Contoh, saya ingin biar ininya tuh kayak ada efek lubangnya gitu. Jadi saya menekan G untuk move, lalu saya tekan sumbu yang ingin saya kunci. Nah, ini di sini saya menekan tombol Z. Nah, seperti itu. Jadi sama aja. Sebenarnya senyamannya aja sih. Mau pakai yang cara manual ini, yang langsung tools, atau menekan shortcut. Nah, shortcut itu kan fungsinya agar lebih cepat ya. Kalau Bapak Ibu sudah hafal shortcutnya, saya rekomendasikan menggunakan si shortcut itu, soalnya lebih cepat. Hemat waktu. Oke, saya lanjut. Jangan lupa ininya dinyalakan dulu. Setelah itu menekan tombol G, lalu Z untuk melock ininya. Nah, sekiranya sudah bagus, seperti ini, lalu lepas. Klik kiri. Nah, kalau Bapak Ibu tidak sengaja, misalnya kayak gini gitu kan, wah ini kok kayak gini gitu. Nah, bisa di-cancel dengan menekan klik kanan. Dengan mengklik kanan, dia langsung kembali ke semula lagi. Kalau misalnya melakukan kesalahan seperti itu. Bentar. Oke, saya tekan G, Z, ke bawah. Saya rasa ini sudah cukup. Oke, lalu saya ingin satunya lagi nih, bawahnya lagi. Nah, cuman kalau bawahnya jangan terlalu besar. Kita kecilin lagi, lalu tekan Z. Nah, segini kurang lebih. Nah, udah. Nah, setelah itu, saya akan menggunakan tools yang sama seperti tadi untuk membuat sisi bawahnya lebih ramping dibandingkan atas. Nah, di sini saya menggunakan seleksi yang edge select agar lebih mudah. Nah, dengan perspektif depan seperti ini. Nah, kalau kita tekan satu di sini, nah saya kan ingin menselect semuanya ya, sampai ke belakang-belakang. Nah, bisa dengan cara manual seperti ini, tekan satu, lalu tekan shift, nah sampai belakang nih, kita select nih, cuman lama kan. Nah, kalau misalnya acara cepatnya, udah, ya tekan ini, satu, lalu tekan shift, lalu ALT secara berbarengan, lalu tekan sampingnya, atau kita mau horizontal mau vertikal, nah ini kan saya mau horizontal, saya tekan di sini, dia langsung otomatis menseleksi bagian yang tersambung. Seperti itu. Baik lagi perspektif depan. Nah, lalu saya tekan S lagi nih, agar membuat apelnya lebih ramping. Nah, kurang ke atas, harusnya di sini nih. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah cukup. Nah, seperti itu. Nah, ini udah kelihatan bagian dasar si apelnya. Tinggal kita kasih warna dan kasih efek agar efek mosaik kotak-kotak seperti ini tuh hilang. Ada caranya. Nah, setelah itu saya menggunakan, saya akan membuat si tangkainya ini. Si tangkainya. Nah, baik lagi dari edit mode ke object mode. Nah, lalu kita add lagi nih. Kita add lagi. Mesh. Nah, kalau ini kan batang itu kan bentuknya tuh ini ya, apa namanya, silinder. Nah, maka kita buat silinder seperti ini. Nah, ini terlalu besar. Nah, kita kurangi seperti tadi 16. Kita kurangi setengahnya. Lalu radiusnya ini kita bisa kurangi dan tambahkan. Nah, ini saya buat agar serupa dengan tangkainya. Nah, ini depth-nya saya ubah seperti ini. Lalu lokasinya saya ubah, digeser saja agar kelihatan sedikit. Oh, maaf. Nah, sedikit. Nah, sebenarnya bisa manual. Tinggal kita klik ini, kita geser aja pakai ini nih. Dua-duanya, cuman biar lebih rapi. Nah, setelah itu saya membuat warna. Oh, bentar, efeknya dulu. Ini kan masih efek mosaiknya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada kayak tools-toolsnya. Nah, saya akan membuat efek di sini modifier namanya. Modifier agar terlihat lebih smooth. Kita tekan satu, modifier. Lalu saya tekan di sini namanya subdivision surface. Jadi di subdivision lagi tuh. Jadi kotak-kotaknya itu lebih banyak lagi, jadi terlihat lebih smooth. Nah, ini saya biasa level view-nya itu saya ganti jadi 2 agar lebih smooth seperti ini.
Nah, tapi kok masih terlihat kotak-kotak. Nah, gampang. Tinggal kita klik dulu objek mana yang kita mau berefek, lalu kita klik kanan, lalu shade smooth sini. Nah, dia akan terlihat mulus seperti ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, lalu terakhir saya akan beri warna. Saya akan beri warna. Nah, di sini ada namanya, sebelum paling bawah ada namanya material properties. Seperti itu. Nah, di sini kita pilih dulu mana yang ingin diwarnai. Nah, misalnya apel di sini kan, kita klik dulu atau kita bisa mengklik di bagian scene collection ini. Nah, setelah itu saya tekan new. Nah, dia akan muncul material 001. Lalu kita di sini ada namanya base color. Nah, kita tekan. Nah, seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan, di sini ada muncul palet warnanya. Ya udah tinggal kita pilih, misalnya mau apelnya warna merah. Nah, setelah itu ya udah dilepas aja. Nah, ini belum keganti nih. Nah, kita harus ganti namanya tuh shading-nya. Shading-nya kita ganti dulu. Mode workspace-nya. Nah, di sini ada solid, ada material preview, ada wireframe, ada render. Nah, kita akan membahas 3 ini dulu. Nah, kalau material preview itu kita mau melihat warna yang sudah kita tambahkan pada objek-objek yang kita sudah buat. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal menekan Z, tekan Z, ditahan, lalu kita arahkan mouse kita mau kemana, mau ke wireframe, mau ke material preview. Nah, material preview misalnya kan ingin melihat warna, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ada modeling yang agak expert lagi, kita bisa melihat si wireframe-nya. Nah, misalnya ini ada yang tumpang tindih kah atau apa gitu, itu bisa dilihat menggunakan mode wireframe ini. Nah, untuk render itu seperti yang tadi di awal contoh, kalau render itu tuh ini untuk diekspor menjadi apel seperti ini. Jadi ada kayak lightning segala macam. Nah, itu ini modenya mode render diekspor. Nah, kita pakai ke material preview ya. Nah, setelah itu kita mewarnai si kotak ini, si tangkainya. Sama, jadi kita tekan dulu yang kita ingin warnai. Di sini silindernya. Lalu kita tekan new. Nah, setelah itu kita tekan base color. Lalu biasanya warna coklat. Nah, di sini juga bisa kita gelapkan atau terangkan. Nah, ini saya mau agak coklat tua, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Halo Bapak Ibu? Lanjut, Pak. Lanjut ya dulu. Soalnya nih Pak, ini mau terpesona. Terpesona, nggak ada suaranya semua. Lanjut ya dulu. Terpesona betul. Banyak tool ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Benar Pak, toolnya banyak banget Pak. Kenapa? Toolnya banyak banget yang harus hafalin. Iya nggak apa-apa, bapak saya juga kemarin baru belajar modeling kayak gini juga Pak, itu training juga. Nggak apa-apa Pak, belajar tidak ini usia, asik. Itu ya guru saya bilang ke saya. Jadi gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan seputar ini atau ada yang masih kurang jelas? Nggak apa, saya ulangi lagi. Oke, saya tanya Pak, boleh? Oke, baik Pak Simon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa nih, luar biasa nggak pahamnya nih. Jadi gini, untuk awal tadi kan membuat bulatan bola atau ya untuk bola itu ya awalnya kan dihapus tuh yang ada kotak itu kan ya. Itu terus, basic utamanya. Tampil terus bola ini ambilnya dari mana tuh ya bola bulatan pertama itu? Oh baik. Jadi kalau misalnya kita itu saja Pak, ada lagi Pak? Ya sebentar itu dulu karena banyak banget sih toolnya. Ya. Maaf juga saya nggak jelasin kecepatan soalnya saya nggak nyiapin materi jadi gitu. Jadi gini nih, pertama-tama ini kita bisa umpetin atau kita hide. Nah dengan cara
Kalau yang udah jadi nih takut mengganggu perspektifnya kan. Nah, kita ganti dulu dengan cara ini nih, ada tombol mata di bawah sini. Nah, kita tekan, dia bakal hilang. Seperti itu. Atau kita bisa menekan huruf H sebagai shortcut-nya. Itu. Nah, lalu untuk memunculkan basic shape, bentuk basic pada objek-objek, nah, saya menekan add di sini nih, Pak. Add, lalu saya pilih mesh. Nah, baru tuh muncul ada cube, ada circle, ada UV, icosphere, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk apel itu kan lingkaran. Nah, jadi saya menekan UV sphere ini. Nah, muncul UV sphere-nya seperti itu. Baru kita modeling mau kayak gimana gitu. Itu kurang lebih, Bapak. Bikin apa ya? Saya bingung juga nih. Nggak ada contoh lain. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut aja apelnya, Pak. Apelnya dilanjut. Apel sampai segitu, Pak, paling, Pak. Oh, begitu ya. Udah selesai tuh ya. Daunnya belum? Untuk daunnya, Pak? Nah, kalau untuk daunnya itu sebenarnya texturing ya, Pak ya. Saya kalau di kantor sekarang itu berhubung saya hanya bisa modeling nih, Pak. Nah, untuk texturing itu, Pak, ada kayak alat khususnya gitu, Pak. Ada aplikasi tambahannya. Sebenarnya bisa di Blender, cuman ada aplikasi alternatif agar kita lebih mudah mewarnainya gitu, texturing. Kalau misalnya sama kayak si shape ininya tadi, Pak. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kan bukan bagian saya gitu. Siap. Seperti itu. Kalau daun kan berarti dia ya kalau standarnya sih ini kan daun ya. Kalau daun itu kan berarti bentuknya itu kan kayak pipih gitu. Tidak, kita menggunakan plan di sini, Mbak. Menggunakan plan. Nah, lalu kita masuk ke edit mode. Nah, ini ada basic ininya juga, Pak. Nah, di sini ini agak ini, Pak, kalau saya harus nyiapin dulu soalnya harus ditekan-ketik gitu. Lalu mungkin membuat bangku seperti bangku yang sering ada di sekolah. Nah, kalau buat bangku dia kan basic shape-nya itu kan persegi ya, Pak. Jadi saya menggunakan cube di sini. Nah, untuk cube ini baru kita modeling. Pertama, kita membuat bangkunya. Nah, apa namanya? Tempat duduknya. Jadi kita kecilin dulu shape-nya ini. Nah, kita klik di sini, lalu tekan ke bawah agar tidak terlalu pipih, lalu kita scaling lagi. Nah, segini. Lebih. Nah, di sini kita bisa menggunakan tools namanya loop cut. Nah, loop cut itu untuk memotong, mengiris. Nah, di sini kan hanya ada satu face kan, di atas sini ada satu face, 4 vertices, 4 line. Nah, saya ingin membuat kakinya. Nah, caranya pertama, saya menekan angka 7 untuk perspektif atas, lalu menekan angka 9 untuk ditambahkan min, jadi min Z. Nah, lalu ini udah ngeliatnya tuh dari bawah, udah perspektifnya dari bawah. Setelah itu, saya menggunakan edit mode untuk mengedit ini. Nah, ini saya bisa menekan 3 ini dengan menggunakan shortcut juga nih, 1, 2, 3. Untuk yang jenis seleksi ini. Nah, setelah itu saya menekan Ctrl R untuk memotong. Nah, saya ingin membuat kotak di sini dan kotak di sini. Nah, itu tuh nggak bisa manual kita bikin kotak gitu. Jadi ada namanya loop cut seperti ini. Nah, saya akan contohkan, kita menekan Ctrl R, kita arahkan mana yang ingin dipotong, ke sudut mana yang ingin dipotong. Nah, saya ingin sudut atas ini namanya. Nah, sini lalu saya scroll ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, saya ingin menggunakan 4 tools ini ya. Saya itu klik kiri. Nah, lalu klik kanan agar posisinya benar-benar di tengah. Nah, saya akan menggunakan cara sama untuk yang sampingnya. 1, 2, 3, 4. Nah, gini. Klik kiri, lalu klik kanan. Nah, setelah itu saya menggunakan P-Select untuk menseleksi keempat bagian ini.
Nah, ini kan kalau klik satu-satu nggak bisa. Nah, untuk kita multiple select atau apa, menyeleksi banyak secara berbarengan, nah itu saya menggunakan keyboard shift. Di sini shift, saya tekan di sini, lalu tekan sini, keempatnya. Nah, lalu perspektifnya kedepanin lagi dari arah depan dengan menekan angka 1. Nah, setelah itu ada namanya extrude kalau di Blender tuh. Nama extrude, jadi dipanjangin, ditambahin tapi dipanjangin. Nah, di sini kita menggunakan toolsnya di sini namanya extrude region. Ini bisa nih kita tekan aja. Itu. Nah, ini keempat-empatnya tuh. Extrude. Atau bisa menggunakan E untuk merepresentasikan si extrude tersebut. Nah, saya menekan huruf E di sini. Lalu seperkiraannya kira-kira segini. Nah, dia udah jadi kakinya tuh. Nah, setelah itu saya tekan iya, Ibu. Oh, keren. Nah, saya ingin membuat senderannya. Nah, jadi saya select di sini 1 2 3 4 5. Saya extrude lagi ke atas. Dia akan ke atas seperti ini. Itu, Bapak Ibu. Jadi bangku. Mejanya sekarang sama, kalau meja juga kan kita menggunakan cube juga untuk si mejanya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dipindahin Bapak Ibu ya dengan menggunakan tombol move atau tools move. Nah, ke belakangin sedikit biar nggak ngalangin. Nah, baik lagi kita klik lagi yang ini, klik kiri, kita balikin ke sini. Lalu saya akan men-scaling, mencet S, Z, seperti ini, untuk memipihkannya ke arah Z atau dari tadi, menggunakan toolsnya. Kita ke bawahin, lalu kita perbesar. Itu. Nah, gini. Nah, lalu kita menggunakan perspektif bawah untuk menseleksi yang bawahnya tadi. Sama caranya. Mencet angka 7, lalu angka 9 untuk menambahkan min pada Z. Nah, setelah itu saya ubah modenya jadi edit mode. Lalu tekan Ctrl R. Nah, sebanyak yang kira-kira sebanyaknya dari ini berapa nih? 9. Nah, ini bisa kelihatan di bawah sini Bapak Ibu. Number of cuts-nya. Jadi ada 9. Di sini. Agar terlihat simetris. 9. Nah, setelah itu klik kiri, klik kanan. Nah, lalu agar kotak ininya kita bagi lagi, kita tinggal klik lagi ini aja. Ini berarti 3 lipatan. Setelah itu klik kanan, baru kita select ujung-ujungnya nih seperti tadi. Pertama kan tadi kan ada di sini ya. Nah, kita tekan ini nih, kita select, lalu tekan yang ingin kita pilih 1, lalu tekan shift, tekan lagi, seperti itu. Nah, lalu kita perspektif ke depan lagi seperti ini. Nah, lalu menggunakan extrude region lagi atau huruf E untuk mengekstrud mejanya tersebut. Ini kita samain kakinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi mejanya. Nah, lalu fungsinya saya kembalikan lagi. Seperti itu, Bapak Ibu. Basicnya untuk menggunakan si Blender 3D ini. Nah, dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Silahkan yang ingin bertanya. Atau ingin saya buat yang lain, gimana Bapak Ibu? Untuk mencontohkan. Iya, Oke, Pak. Buat lagi, Pak. Kita perhatiin aja, Pak. Malahnya juga bingung, susah. Iya, bagusnya tuh. Jadi lanjut aja, ini otomatis menjadikan tutorial ya dari Pak Rohman itu ya. Luar biasa keren. Mungkin nanti kita ikutin lagi di recordingnya, Pak. Betul, Pak. Sejujurnya lebih efektif. Lanjut aja, Pak. Bikin yang baru aja lagi. Bikin yang baru lagi, Pak. Boleh. Lanjut. Ulangi lagi ya, tadi ada yang minta diulang tuh. Kita bikin ininya. Nah, saya ulangi lagi. Oke, pertama-tama kita ingin membuat bangku.
Nah, bikin bangku itu sama tadi memunculkan objek 3D. Pertama kita tekan add, lalu mesh, lalu cube. Kan karena basic bangku itu kan kotak. Jadi kita buat ini. Nah, setelah itu saya menekan tombol scaling. Nah, ini. Nah, saya turunin ke bawah agar lebih pipih bangkunya. Ini. Nah, setelah itu saya mau perspektif yang bawah nih, min Z. Saya tekan di sini nih ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi biar mudah nanti ketika video, jadi saya nggak menggunakan shortcut yang tombol-tombol tadi. Nah, saya menggunakan ini. Jadi perspektif bawah. Nah, setelah itu masuk ke edit mode. Nah, setelah masuk ke edit mode, kita tekan yang ini nih, loop cut. Yang loop cut ini kita tekan. Nah, lalu kita arahkan ke bagian mana ya, vertikal atau horizontal. Nah, ini kita yang vertikal dulu. Tekan sini. Setelah itu diklik kiri. Klik kiri. Oh, sebentar. Nah, kalau manual kayak gini, ini agak ini nih. Ketika kita tekan sini, agak beda sama yang tadi. Nah, di sini kita tekan number of cuts-nya. Kita besarkan. Seperti itu. 3, 4 ya. Taruh 4 di sini. Setelah itu enter saja. Atau klik di sembarangan. Di sembarang tempat. Atau kita bisa langsung klik langsung yang bagian horizontalnya. Kita tekan di sini sekali. Nah, lalu kita perbanyak lagi. Tadi kan 4, berarti 4 juga. 1, 2, 3, 4. Nah, segini. Nah, setelah itu kembali lagi pada select box ini. Kita tekan. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita ingin membuat kakinya. Nah, dengan cara menekan si Quick Select ini. Karena kita mau menyeleksi si 4 bagian yang ini. Oke. Nah, setelah itu tekan 1 di sini, lalu tekan Shift. Nah, kalau ini nggak bisa pakai shortcut, harus pakai shortcut. Sambil menekan Shift, kita mengklik ke 3 bagian sisanya yang tadi belum diklik. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu saya menekan tombol Y untuk bagian depan. Ke depannya tadi kan dari Z nih. Kan tengah tombol Y. Setelah itu saya menggunakan namanya extrude region untuk mengekstrud atau memanjangkan yang bagian tadi. Nah, saya tekan sekali. Nah, ketika menekan 1 kali ini, dia akan muncul namanya kayak logo seperti ini. Logo tambah. Nah, kita tinggal drag aja atau kita tekan dan tahan ke arah bawah. Itu ya kursi segini lah ya. Segini. Setelah itu lepas. Nah, bila Bapak Ibu ingin merotate seperti bagian kayak gini ya, free rotate kayak gini, itu saya menekan namanya ini scroll. Tapi scrollnya ditekan. Nah, dia bisa ngekontrol si ininya. Saya lupa mention tadi. Nah, setelah seperti ini, saya menekan bagian atas nih yang Z-nya nih. Ya kan? Bagian Z ini. Nah, balik lagi ke yang tadi, ke select box. Nah, lalu kita menseleksi bagian atas ininya untuk dijadikan senderan bangkunya. Nah, sama kayak tadi pada saat kita memilih si bagian yang ingin dijadikan kaki, kita klik dulu 1 di sini, lalu tekan Shift, lalu kita pilih yang sisanya. Nah, sudah seperti ini. Nah, bagi kita ke perspektif depan. Nah, perspektif depan. Nah, setelah itu kita tekan lagi isi extrude ini. Nah, dia akan muncul ke atas. Seperti ini. Lalu tekan ke atas. Di drag and drop ke atas. Nah, segini deh. Kelebihan. Nah, segini. Jadi, untuk membuat senderannya. Seperti itu. Sama membuat meja juga. Nah, ini masih edit mode ya. Kalau kita select kayak gini tuh masih ke seleksi ini nih bagian mode seleksinya versus 1 dan lainnya. Nah, untuk kita menyeleksi objek langsung semuanya nih. Nah, kita pindah dulu ke objek mode. Nah, baru kita menseleksi objek ini. Kita pindahin ke belakang misalnya kan. Kita pindahin ke belakang sini. Nah, gitu. Nah, udah kita buat meja sekarang. Sama kayak tadi, klik add, mesh, lalu cube.
Muncul si cube-nya ini. Nah, lalu sekali lagi seperti tadi, agar lebih pipih. Ke bawahin, kayak gini. Setelah itu, yang merah ini nih, kita panjangin. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita balik lagi ke perspektif yang bawah. Nah, kita ganti lagi edit mode karena kita mau mengubah si bentuknya kan. Edit mode, setelah itu loop cut lagi. Loop cut, nah kita pilih bagian yang ini nih. Kita klik sekali, dan muncul properties, tambahkan. Kira-kira bentuk kakinya tuh nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Gitu. Contoh di sini 9. Nah, setelah itu kita klik lagi di sini. Nah, kita tambahin lagi nih. Biasanya harusnya sama sih. Nah, cuman biar kotaknya itu bentuknya bagus, karena ini persegi panjang. Nah, di sini saya 3. 1, 2, 3. Seperti itu. Lalu kita balik lagi ke select box. Nah, kita seleksi menggunakan ini nih, select. Lalu kita tekan 1. Kita tekan shift, tekan yang lainnya. Seperti itu. Nah, lalu kembali lagi ke perspektif depan. Lalu kita tekan namanya extrude. Nah, tadi. Nah, ini. Tekan sekali, kita tarik ke bawah. Nah, segini. Karena kan biar lebih realistis dari mejanya. Nah, kita tekan select box. Nah, sudah jadi. Tinggal kita tekan object mode dulu. Nah, seperti ini. Lalu tekan move tool-nya ini, kita pindahkan yang agak ke atas. Biar lebih realistis. Nah, setelah itu tekan bangkunya, majukan ke depan. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu saja materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Darno. Seperti itu. Sebelumnya ada pertanyaan juga sebelumnya yang ingin ditanyakan. Tuh, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Pak, mengenai 3D atau lainnya? Pak, Yuk, Pak Rahman, maaf mau ya, nanya. Pak. Ya, Oke. boleh, Pak. Terima kasih Pak Rahman ya ilmunya. Ya, saya sendiri nih masih bingung karena ibarat mau nyangkul sawahnya belum ada gitu ya. Jadi fasilitasnya belum bisa di-download, belum bisa diinstal gitu. Tapi saya mau nyoba juga, belum bisa nih Pak. Tapi mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan oleh Pak Rahman, saya siap untuk mempraktekannya ya. Boleh Pak. Ya, Pak Rahman. Ya, baik Pak. Boleh saya kasih tutorial cara downloadnya sih Pak? Duh, sebentar Ya, ini. Ada yang ini nih. Maaf Bu Suyatmini, mic-nya boleh dinonaktifkan dulu Ibu. Terima kasih Pak Rahman. Baik Pak Saiman. Atau gini Pak, karena kenapa kata Pak itu kayak tutup saja gitu. Jadi hari ini saya cukupkan dulu sampai sini. Nanti saya buatkan tutorial cara downloadnya secara detail nih, sama error-error nanti yang mungkin terjadi. Nah itu mungkin bisa bantu Bapak Ibu sekalian untuk menginstal aplikasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Gitu aja ya Pak Simon ya. Untuk Ya, solusinya. Siap. Kurang lebih mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya. Paham ibu-ibu, bapak-bapak? Pusing, Pak. Mudah-mudahan paham, Pak. Paham. Mas Simon udah paham banget, kayaknya udah siap banget ini Pak Simon. Mudah-mudahan. Terima kasih ilmunya Pak Rohman. Mantap. Sehat selalu ya semuanya. Bapak Ibu semuanya, halo, sudah selesai ya? Udah Pak. Ya, Iya, Bapak Pak. Ibu, terima kasih atas kehadirannya Pak. Ya, makasih. Pak Sama-sama. Rohman, ya maaf ya. Sama-sama, Ya, Pak Danu. Ya, Bapak Ibu, besok Sama-sama, Saudara. masih sekali lagi ya di hari yang terakhir besok ya di link Siap. yang sama. Baik, Pak. Ya, ya. Besok Ya. kemungkinan akan sama Sudarno. Pak Adi atau dengan Pak Roman lagi ya, nanti kita infokan lagi ya. Bapak Ibu, Ya. terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas Sama-sama. segala kesalahan Sama-sama, ini. Pak. Terima Ya, kasih. Akhiri, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hormat ilmunya ya. Ya, silakan nih Bapak Ibu. Ya.